Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang security mencoba kabur dari tempat kerjanya. Namun, inilah yang terjadi. Lalu scene berpindah ke seorang pria yang bernama Mike. Mike merupakan anak yatim piatu. Mike saat ini tinggal bersama adiknya yang bernama Abby. Abby sangat suka melukis. Mike saat ini bekerja sebagai security di sebuah rumah makan cepat saji. Pada siang harinya, tanpa sengaja, Mike melihat seorang pria memaksa anak laki-laki untuk ikut bersamanya. Mike menduga, pria itu adalah penculik anak. Hingga pada akhirnya, Mike pun menghajar pria itu. Ternyata dugaan Mike salah, ternyata pria itu adalah ayahnya anak itu. Beberapa hari kemudian, Mike datang ke penasehat karir yang bernama Steve. Di sana, Steve menawarkan pekerjaan untuk Mike, yaitu untuk menjadi security. Dan kerjanya hanya pada malam hari. Awalnya, Mike menolaknya, karena Mike tak bisa bekerja pada shift malam. Karena pada malam hari, Mike harus menjaga Abby. Mendengar itu, Steve memberikan kartu namanya kepada Mike. Siapa tahu, Mike berubah pikiran. Sesampainya di rumah, Mike menerima surat dari developer, bahwa cicilan rumahnya sudah jatuh tempo. Sebelum tidur, Mike selalu meminum obat. Bahkan, Mike sampai ketergantungan dengan obat itu. Pada malam itu Mike bermimpi. Mike mimpi saat ia masih kecil pergi liburan bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang lain bernama Garrett. Pada saat itu Garrett bermain sebuah pesawat. Melihat itu, ibunya Mike, menyuruh Mike untuk menjaga Garrett. Sialnya, pada saat itu Mike sedikit lalai. Hingga pada akhirnya, Garrett diculik oleh seseorang. Keesokan harinya, Mike pergi ke sekolah Abby. Di sana juga ada bibinya Mike yang bernama Jen. Jen datang bersama pengacaranya yang bernama Doe. Rencananya, bibi Jen akan mengambil hak asuh Abby. Namun, kepala sekolah Abby belum bisa memberikan Abby kepada bibi Jen. Karena Abby masih memiliki seorang kakak, yaitu Mike. Mendengar itu, bibi Jen akan membawa masalah ini ke pengadilan. Sebenarnya, Mike tak rela Abby diadopsi oleh bibi Jen. Karena bibi Jen hanya mengincar harta orang tuanya Mike dan Abby. Mendengar itu, kepala sekolah Abby menyarankan ke Mike agar mencari pekerjaan tetap, agar Mike bisa menang di pengadilan nanti. Mendengar ucapan kepala sekolah Abby, Mike pun langsung menelpon Steve, dan Mike menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Steve. Steve pun menjelaskan sedikit latar belakang tempat pekerjaannya. Steve mengatakan bahwa tempat itu sangat terkenal pada tahun 80-an di kalangan anak-anak. Tempat itu sudah tutup bertahun-tahun yang lalu. Alasan mereka belum merobohkan bangunan itu, karena pemiliknya sedikit sentimental dan ia belum bisa merelakan tempat itu. Dan tugas Mike hanya memastikan tidak ada orang atau gelandangan yang masuk ke tempat itu. Sistem keamanan di sana ketinggalan zaman, namun masih berfungsi. Dan listriknya terkadang mengalami gangguan. Sedangkan Abby dijaga oleh seorang baby sister yang bernama Max. Tak lama kemudian, Mike menghidupkan sebuah video. Video itu berisi tentang training security di Freddy Fazbear, tepatnya wahana bermain anak-anak. Video itu juga menjelaskan bahwa di tempat ini, mereka menciptakan beberapa robot yang bisa berinteraksi dengan tamu. Setelah itu, Mike mulai berkeliling di tempat kerjanya. Dan tanpa sengaja, Mike menemukan keberadaan robot-robot itu. Beberapa saat kemudian, Mike tidur. Anehnya Mike bermimpi hal yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini mimpi Mike sedikit berbeda. Di mimpi Mike kali ini, ia bertemu dengan 5 orang anak. Tak lama kemudian, kelima anak itu kabur. Dan Mike mencoba mengejar salah satu anak yang berambut pirang. Sayangnya Mike terbangun karena ia jatuh. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Max dan temannya yang bernama Hank melakukan pertemuan dengan bibi Jen. Di sana, bibi Jen menyuruh Max dan Hank untuk mengacak-ngacak tempat kerja Mike. Bibi Jen melakukan itu semua agar Mike dipecat dari pekerjaannya. Pada malam berikutnya, Abby sangat ingin ikut ke tempat kerja Mike. Namun, Mike tak ingin mengabulkan permintaan Abby ini. Pada saat di tempat kerja, lagi-lagi Mike mimpi hal yang sama. Kali ini Mike menjelaskan ke anak-anak ini bahwa ia hanya ingin tahu siapa pelaku yang menculik Garrett. Namun anak-anak ini hanya diam saja. Hingga pada akhirnya, Mike pun mengejar anak ini lagi. Namun, inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, ada seorang polisi datang ke tempat kerja Mike. Polisi ini bernama Vanessa. Vanessa datang ke sini hanya untuk mengecek wilayah saja.
Anehnya, tangan Mike terluka. Persis seperti di mimpinya tadi. Melihat itu, Vanessa pun langsung mengobati luka Mike. Mike mengatakan ke Vanessa, bahwa malam ini sedikit aneh. Vanessa pun menjelaskan, bahwa tempat ini sangat angker. Dan sudah banyak security yang berhenti kerja di tempat ini. Karena mereka semua tak tahan dengan tempat angker ini. Lalu, Vanessa menghidupkan semua lampu di tempat ini. Vanessa juga mengatakan ke Mike, dulu di tempat ini, ada beberapa anak hilang karena diculik. Bahkan, polisi tak berhasil menemukan anak-anak itu. Hebatnya lagi, para polisi tak berhasil menangkap pelakunya hingga saat ini. Setelah itu Vanessa menunjukkan ke Mike para robot beraksi di atas panggung. Maybe some other time. Pagi harinya, Mike pun pulang. Setelah Mike pulang, Hank, Max dan teman-temannya pun mulai mengobrak-ngabrik tempat ini. Namun inilah yang terjadi. Pada sore harinya, Vanessa datang ke rumah Mike. Vanessa mengatakan ke Mike, bahwa tempat kerjanya sudah diobrak-abrik oleh orang yang tak dikenal. Vanessa curiga, bahwa pelakunya adalah Mike, karena Vanessa menemukan obat Mike di TKP. Mike pun menjelaskan ke Vanessa, bahwa pelakunya bukanlah dirinya. Setelah itu, Mike menceritakan masa kecilnya ke Vanessa, bahwa, dulunya Mike memiliki seorang adik yang bernama Garrett. Garrett diculik karena kesalahanku. Pelakunya tak pernah ditemukan, begitu pula dengan Garrett. Semenjak kejadian itu, setiap harinya aku mimpi saat Garrett diculik. Karena mimpi itu, setiap detailnya aku selalu ingat. Sayangnya, dalam setiap mimpiku, aku tak pernah melihat wajah pelakunya. Setiap aku menceritakan tentang mimpiku ke teman-temanku, aku malah dianggap gila. Mendengar itu, Vanessa percaya dengan ucapan Mike. Setelah itu, Vanessa membuang obat Mike ke sungai. Sebelum berangkat kerja, Mike mencoba menelpon Max. Sayangnya, tak ada jawaban dari Max. Karena tak ada pilihan, akhirnya Mike pun membawa Abby ke tempat kerjanya. Dan Mike melarang Abby untuk keluar dari ruang kerjanya. Setelah Abby tidur, Mike pun membersihkan tempat kerjanya. Selesai bersih-bersih, Mike pun tidur. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang memanggil Abby. Karena penasaran, Abby pun mencari sumber suara itu. Secara mengejutkan, robot-robot yang ada di sana, bergerak dengan sendirinya. Sementara itu, Mike mimpi bertemu dengan anak-anak yang kemarin. Mike pun mengatakan ke anak ini, kau anak yang diculik pada tahun 80-an itu kan? Anak itu hanya diam saja. Lalu, Mike meminta tolong ke anak ini, untuk menemukan pelaku yang menculik Garrett. Anak ini pun menjawab, jika kami membantumu, kau akan beri kami apa? Mike pun menjawab, aku akan memberikan apa saja yang kalian mau. Lalu Mike terbangun, karena mendengar suara jeritan Abby. Secara mengejutkan, ternyata Abby sedang bermain dengan para robot ini. Bahkan, Abby malah mengenalkan Mike dengan para robot ini. Abby mengatakan ke Mike, bahwa para robot ini adalah teman barunya. Mike pun sangat kebingungan, Mike mengira ada seseorang yang sedang mengendalikan para robot ini. Namun pada kenyataannya, tak ada satu orang pun yang berada di sana. Sebelum pulang, Abby memberikan sebuah lukisan love ke para robot ini. Abby mengatakan ke Mike, bahwa teman-temannya ini sangat suka dengan lukisan. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja, Mike melihat beberapa lukisan Abby. Yang mana, Abby sebelumnya sudah melukis para anak-anak yang ada di mimpi Mike. Bahkan, Abby juga melukis, saat Garrett diculik. Pada saat makan siang, Mike bertanya ke Abby, apakah teman-temanmu semalam adalah hantu? Abby pun menjawab, iya, mereka adalah hantu, sebagian dari mereka bisa menggerakkan robot. Setelah itu, Mike minta penjelasan ke Abby, bagaimana kau bisa melukis ini? Abby pun menjelaskan ke Mike, itu ketika Garrett diculik. Mendengar itu, Mike pun kaget. Karena, Mike maupun kedua orang tuanya, tak pernah memberitahu ke Abby tentang Garrett diculik ke Abby. Abby pun mengatakan, aku tahu itu dari anak yang berambut pirang. Mike pun bertanya ke Abby, apalagi yang diberitahu oleh anak itu ke kamu? Abby pun menjawab, dia hanya membicarakan tentang kelinci kuning. Tapi aku bisa bertanya ke dia, siapa orang yang menculik Garrett? Pada malam harinya, Vanessa sudah berada di tempat kerja Mike. Di sana, Vanessa melihat lukisan anak-anak yang ada di sana.
Tak lama kemudian, Mike dan Abby pun datang. Anehnya, Vanessa tidak terkejut melihat Abby bermain dengan para robot itu. Bahkan dengan gilanya, Vanessa, Abby, dan Mike malah bermain bersama dengan para robot ini. So what do you think? I think we could use the You did it! Tak lama kemudian, Vanessa dan Mike pergi ke gudang untuk mencari sesuatu. Di gudang, Mike bertanya ke Vanessa, kenapa kau tidak takut melihat para robot itu bergerak dengan sendirinya? Sayangnya, Vanessa tak menjawab pertanyaan Mike. Mike pun merasa curiga dengan Vanessa, karena menurut Mike, Vanessa tahu banyak tentang tempat ini. Lalu Mike mengatakan ke Vanessa, semenjak aku di sini, sepertinya aku semakin tahu siapa pelaku yang menculik Garrett. Mendengar itu, Vanessa mengatakan ke Mike, jangan pernah meminta bantuan kepada makhluk gaib yang ada di sini. Mendengar itu, Mike menolaknya. Vanessa pun sedikit marah ke Mike, karena Mike menolak saran darinya. Tak lama kemudian, Abby kesetrum. Karena Abby memegang gitar robot itu. Syukurnya, Abby baik-baik saja. Sebelum pulang, Vanessa memperingati Mike, agar menjaga Abby. Kalau bisa, jangan membawa Abby ke tempat ini lagi. Keesokan harinya, dengan secara terpaksa Mike meminta tolong ke Bibi Jane, agar datang ke rumahnya untuk menjaga Abby. Abby mengira, Mike akan menyerahkan dirinya ke Bibi Jane. Abby sangat tidak suka dengan Bibi Jane, karena Bibi Jane orangnya sangat jahat. Setelah itu, Mike pergi bekerja lebih awal. Mike berharap di mimpinya kali ini, bisa bertemu dengan anak-anak itu lagi. Ternyata, mimpi Mike kali ini sangat tak sesuai. Di mimpinya, Garrett tak diculik. Bahkan, di mimpinya Mike kali ini, kedua orang tuanya dan Garrett malah mengajak Mike untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja bukan ini yang diharapkan Mike. Lalu anak-anak ini meminta ke Mike, agar menyerahkan Abby ke mereka. Mendengar itu, tentu saja Mike menolaknya. Hingga pada akhirnya, para hantu ini pun marah ke Mike. Di saat Mike terbangun, inilah yang terjadi. Dan tanpa sengaja Mike menemukan jasad Max dan teman-temannya. Setelah itu, Mike pun mencoba melarikan diri. Sementara itu, salah satu robot datang ke rumah Mike. Lalu robot ini membunuh Bibi Jane. Setelah itu, robot ini menjemput Abby. Di tempat lain, Mike berhasil diselamatkan oleh Vanessa. Dan saat ini Mike berada di pos polisi. Mike pun menjelaskan ke Vanessa, bahwa para robot itu mencoba membunuh dirinya. Lalu Mike mengatakan ke Vanessa, kau pasti sudah tahu, bahwa Max dan teman-temannya sudah dibunuh oleh para robot itu. Vanessa menjawab, iya aku mengetahuinya. Tapi aku gak bisa menjelaskan itu kepadamu. Mike pun sangat marah ke Vanessa, karena hanya diam saja. Bahkan saat ini para robot itu sedang memburu Abby. Mendengar itu, Vanessa pun bertanya ke Mike, kenapa itu bisa terjadi? Mike pun menceritakan tentang mimpinya tadi. Sementara itu, Abby saat ini sudah sampai di tempat kerja Mike. Lalu, Vanessa menjelaskan ke Mike, pada tahun 80-an, tepatnya saat anak yang hilang karena diculik. Para polisi memeriksa tempat kerjamu dengan sangat teliti. Tapi para polisi tak pernah menemukan anak-anak itu. Yang menculik anak-anak itu adalah pemilik tempat kerjamu, yaitu ayahku. Ayahku sudah membunuh anak-anak itu, lalu jasad anak-anak itu disembunyikan di dalam badan robot itu. Ayahku berharap, para robot itu bisa hidup. Dan ayahku bisa mengendalikan para robot itu. Setelah melihat foto ayahnya Vanessa, Mike melihat Vanessa kecil memegang mainan pesawat. Sama persis seperti mainan yang dipegang Garrett saat ia akan diculik. Ternyata, pelaku yang menculik Garrett adalah ayahnya Vanessa. Dan Vanessa mengetahui hal itu. Pada saat itu, Vanessa tak bisa berbuat apa-apa, karena Vanessa masih kecil. Vanessa hanya bisa minta maaf ke Mike. Karena hal itu, Mike pun bertanya ke Vanessa, apa kelemahan para robot itu? Vanessa pun menjawab, mereka harus disetrum, itulah kelemahan mereka. Lalu Vanessa pun memberikan pistol setrum serta tongkat setrum ke Mike. Setelah itu, Mike pun pergi ke tempat kerjanya untuk menyelamatkan Abby. Lalu, Mike dan Abby pun mencoba untuk kabur dari tempat ini. Sayangnya, para robot ini masih terus menyerang Mike. Namun tak lama kemudian, muncullah robot kelinci kuning, yaitu ayahnya Vanessa.
Syukurnya, Vanessa datang untuk menyelamatkan Mike dan Abby. Drop the knife. Lalu, ayahnya Vanessa menghidupkan lagi para robot itu. Lalu, Mike memiliki ide yang cemerlang. Mike menyuruh Abby untuk membuat lukisan yang bisa membuat para hantu ini benci dengan ayahnya Vanessa. Dengan bergegas, Abby pun melukis bahwa ayahnya Vanessa lah yang membunuh para hantu ini. Hingga pada akhirnya, para hantu ini pun menyerang ayahnya Vanessa. Beberapa hari kemudian, Abby dan Mike pun hidup normal seperti sedia kala. Dan cerita pun selesai. Do you think if you drink enough milk, you just turn into a cow?